Yang sudah dibayar, maka keluar apa? Ya, sampai Senin kelewat lagi belum dibayar, gimana? Selamat datang kembali di podcast Suri. Perkenalkan, saya William Wijaya, founder Suri, wadah UKM untuk naik kelas. Tanpa terasa kita sudah di pertemuan ketiga, masih seputar akuntansi untuk UMKM. Pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan pertemuan yang tempo lalu, worksheet yang belum selesai. Dan seperti biasa, saya dibantu oleh narasumber. Siapa dia? Mari kita simak video berikut. Novita SEAK MAK lahir di Jakarta pada 2 Oktober, adalah salah satu alumni STEKPI yang kini menjadi salah satu dosen program studi Universitas Trilogi dengan bidang keahlian akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan pengendalian internal, melanjutkan pendidikan magister akuntansi di Universitas Indonesia. Novita juga bersertifikasi profesi antara lain Chartered Accountant, Certified Sustainability Reporting Standard, serta CIPSAS. Selain dosen, beliau juga berperan dalam memberikan pelatihan bagi UMKM mengenai penganggaran, biaya produksi, pelaporan keuangan, serta pengendalian internal. Oke, Bu Novita, gimana sekarang Bu kabarnya? Sehat, baik, Sehat semangat. ya, Bu Novita. Semangat terus. Bu Novita masih dibantu asistennya Afriliani, betul? Gimana kabarnya Afriliani? Alhamdulillah baik, Kak. Oh ya, alhamdulillah baik ya. Acara ini terselenggara berkat dukungan dari Universitas Trilogi, Teknopreneur, kolaborasi, kemandirian, dan dana brata lokal unik dan berkualitas. Jadi di background itu segar-segar, fresh, cerah itu adalah tempatnya Universitas Trilogi. Betul ya Bu Novita ya? Iya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan perkenalan lagi dari anggotanya. Saya minta dari Ibu Dwi, silakan mulai perkenalan dirinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestariani, owner dari Aska Frozen, memproduksi bakso ayam tanpa pengawet, nugget wortel, tahu bakso, dan mie homemade. Terima Oke, kasih. baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diperlancar lagi ya, Bu Dwi ya. Siap. Kalimatnya disusun lagi sama, kayaknya itu sama ya dengan yang kemarin ya? Beda ya, kelebihan perusahaannya ya? Sama atau beda Bu? Sama, ada tambahan dikit. Ya, ada tambahan dikit. Oke, nggak apa-apa ya, menggali perusahaannya, mencari-cari itu nggak masalah sih. Cari-cari kelebihan yang lain lagi. Oke, kita lanjut ke Hikam. Silakan Hikam perkenalannya. Kayaknya lagi izin. Hikam lagi izin ya. Oke, nggak masalah. Kita lanjut aja langsung Bu Novita. Kita buka kembali worksheet-nya dan teman-teman masuk ke halaman 3 ya. Halaman 3 yaitu ke jurnal Bu Novita sekarang. Nah, jurnal itu apa Bu Novita pengertiannya atau penjelasannya seperti apa? Jurnal itu gini, kan kalau kita tuh transaksi bentuknya adalah bukti-bukti transaksi ya. Ada bukti pengeluaran, bukti pemasukan. Bukti pengeluaran itu misalnya kita beli peralatan, beli bahan baku, bayar utang. Nah, untuk memudahkan kita mengkelompokkannya, maka pencatatannya adalah kita bentuknya dalam jurnal, yaitu untuk mencatat transaksi setiap harinya, baik ya dalam transaksi aset
transaksi yang berkaitan dengan liabilities, pendapatan maupun beban. Nah, di dalam jurnal itu kalau lihat bukti aja kan kita bingung ya kalau nggak dicatat ya, karena kan lepas-lepas ya tanggalnya kita urut-urut. Jadi kalau dalam satu jurnal itu kita udah urut tanggal. Jadi masukin nih tanggal pertama transaksi tanggal 1 apa aja kita masukkan. Nah, sistem pencatatan transaksi dalam jurnal itu kita sebutnya adalah double entry berpasangan. Artinya ada yang sisi debit, ada yang sisi kredit. Artinya kalau ada suatu akun yang akan bertambah, dia maka akan menjadi di sisi debit. Ada akun yang berkurang, dia akan menjadi di sisi kredit. Seperti itu kurang lebih. Oke, berarti tempat mencatat kegiatan akuntansi ya Bu ya? Ya, itu adalah transaksi harian. akuntansi harian. Itu adalah di jurnal. Oke, berikutnya setelah jurnal dikelompokkan, kita masuk ke buku besar. Nah, buku besar itu berapa meter Bu ukurannya? Namanya buku besar, tapi bukan berarti buku yang buku besar banget ya. Oke. Gitu. Jadi apa Bu buku besar itu? Mungkin April bisa bantu jelasin buku besar itu apa sih? Ya, jadi buku besar itu kayak sebuah ringkasan dalam setiap transaksi yang udah di jurnal tadi gitu. Jadi kalau jurnal kan masih tergabung-gabung gitu kan. Nah, kalau di buku besar ini dia itu udah dikelompokkan berdasarkan akun-akunnya kayak gitu dan ada saldonya gitu. Oke, jadi untuk teman-teman, waktu jurnal kan bisa dibayangkan tuh hari ini mungkin kita bayar apa ada biaya, kemudian besokannya kita dapat pendapatan, dapat biaya. Nah, buku besar itu mengelompokkan satu akun, misalnya dia biaya semua dikelompokkan semua, pendapatan semua dikelompokkan semua, seperti itu ya Bu ya, betul ya? Dan, Jadi kan kalau kita lihat jurnal bingung nih, kas ada tanggal 1, nanti ada lagi tanggal 5, ada ini. Nah, jadinya kita satukan lagi nih, kita satukan dari satu buku, ya namanya buku besar, tapi nggak besar-besar amat bukunya. Nah, itu ada kas, nanti ada piutang berapa. Jadi Bu Dwi akan tahu nih, oh ternyata bulan September kas saya tinggal berapa dari buku besar itu. Dampak dari misalnya ada penjualan, ada pembelian, ada bayar utang, terima piutang. Nah, itu tergabung dalam buku besar seperti tadi yang April jelaskan. Jadi kalau jurnal sifatnya kita mencatat dari bukti transaksi yang tercecer tadi, kita catat dulu di jurnal. Nah, habis itu kita mau tahu nih setiap akun kita itu saldonya berapa, kita pindahkan ke buku besar seperti itu. Oke, setelah buku besar terkelompokkan semua, kita membuat laporan berikutnya ya Bu. Laporan yang paling pertama adalah laporan laba rugi. Tapi sebenarnya pengertiannya apa Bu kalau laporan laba rugi itu? Oke, nah sebelum ke laporan ya, kita itu, ini kan tadi saya bantu dengan share, ini buku besar tadi. Nah, setelah dikelompokkan ini, sebelum menuju ke laporan, kita buat dulu nih neraca saldo, karena kan prinsipnya akuntansi itu, aset itu adalah sama dengan penjumlahan liabilities dengan modal, maka kita pindahkan nih ke neraca saldo, yaitu di mana neraca saldo itu dengan data dalam periode tertentu untuk mengecek kesamaan antara data di debit dengan data di kredit. Benar nggak tadi kita masukkannya? Misalnya, Bu Aska jual secara tunai. Nah, Bu Aska cuma nyatet kasnya doang. Nah, sedangkan dalam konsepnya jurnal itu harus berpasangan. Kalau ada kas kita tambah berarti penjualan kita juga bertambah. Jadi dia berpasangan. Mungkin kan kita cepet-cepet lupa ya Bu Dwi ya, aku jadi Bu Aska nama merek dagang ya. Bu Dwi. Nah, gitu. Jadi kita harus meneliti, oh ternyata udah balance, istilahnya seimbang antara debit dan kredit. Nah, ini neraca saldo. Jadi di sini kelihatan nih, ya kalau debit sama kreditnya itu harus sama jumlahnya. Setelah tadi kita hitung saldonya di buku besar. Nah, ini sebelum laporan berarti Bu yang neraca saldo ini ya? Sebelum laporan. Jadi kita masukin dulu semuanya, yang debit mana aja, yang kredit mana aja, dan jumlahnya harus balance, harus seimbang.
antara debit Antara dan debit dan kredit. kredit. Sehingga ini nanti memudahkan kita menelusuri, ternyata nanti debitnya lebih gede. Setelah kita cek nih dari buku, kalau debitnya lebih gede kita cek apa aja buku besar yang harus kita cek, yang di debit kita cek, seperti itu. Maksudnya kalau lebih besar ada human error, Bu, kesalahan Ya, pencatatan. kesalahan pencatatan yang tadi seperti saya bilang, kemungkinannya lupa saldo normalnya, harusnya dia bertambah di debit, salah apa namanya ya, salah taruh misalnya digali di kredit, seperti itu kan, tadinya harusnya seperti ini kan ya. Aset itu kalau bertambah di debit, berkurangnya di kredit. Kalau kita punya utang kita bertambah di kredit. Kebalik ini Bu Dwi misalnya. Nah, itu akan ketahuan di neraca saldo tadi, seperti itu kurang lebihnya. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman, kalau kita mau mengisi jurnal itu, pasti kan double entry tuh. Ada yang di sisi debit dan ada di sisi kredit. Pertama-tama kita harus tahu dulu transaksi akunnya tuh apa. Jadi tadi yang di slide-nya Bu Novita, kalau aset dia bertambah, dia di debit. Jadi misalkan kita melakukan pembelian apa, berarti di debitnya ya aset bertambah di debit. Nah, tinggal berarti di satuannya debit, asetnya apa, pasti ada terjadi ada di kreditnya lagi. Ya, selalu dua dia. Iya, selalu dua. Misalnya belinya ngeluarin uang, berarti ya uang kita yang keluar di sebelah kredit gitu. Tinggal dipasang-pasangkan seperti itu. Tadi saya lihat ada Ibu Tina udah datang. Iya, Bu Tina, selamat bergabung Bu Tina. Sore Bu Tina. Iya Bu, maaf Bu, Pak Willy telat. Nggak apa-apa Ibu. Tapi masih bisa mengikuti ya Bu ya, nggak terlalu banyak ini ya. Ya pelan-pelan Kak. Pelan-pelan bisa ya Bu. Oke, laporan laba rugi. Tadi neraca saldo sudah, laporan laba rugi. Setelah masuk ke neraca saldo, nah ini sekilas nih. Neraca saldo biasanya kan ada, ada Ibu Amalia, Assalamualaikum, sore, udah masuk. Nah, setelah menuju ke neraca saldo itu, nah ada beberapa transaksi atau akun atau kejadian yang perlu disesuaikan. Contohnya misalnya depresiasi. Nah, depresiasi itu kan karena bukan menyangkut transaksi yang biasa kita lakukan, jadi kadang-kadang nggak ada bukti transaksinya, depresiasi, tapi kita harus melakukannya, makanya disebut kita memerlukan penyesuaian. Nah, biasanya ini yang terlewat dilakukan penyesuaian. Atau misalnya gini, karyawan udah kerja, tapi kita belum melakukan pencatatan, menganggapnya utang gaji. Nah, itu juga perlu dibuat penyesuaian. Berapa hari dia udah kerja yang belum kita catat di akhir bulan. Atau misalnya kita sewa ruangan untuk 1 tahun misalnya. Nah, pada saat kita bayar, udah untuk 1 tahun. Nah, begitu 1 bulan berjalan, berarti kan harus disesuaikan karena sewanya nggak 1 tahun lagi. Yang akan menjadi beban udah 1 bulan. Nah, itulah yang dinamakan penyesuaian. Jadi setelah neraca saldo itu kita list dulu nih, apa saja sih yang menjadi penyesuaian dari transaksi kita. Kayak gitu. Oke. Berarti misalnya kita pengen tahu biaya kayak sewa tadi 1 tahun. Kita ingin tahu berapa sih biayanya pada bulan yang berjalan. Misalkan sekarang sudah bulan Oktober, kita sewa gedung 1 tahun, berarti berapa sih biayanya per bulannya? Kan kita nggak mungkin mencatat waktu itu. Kita memerlukan jurnal penyesuaian, kayak gitu ya Bu Novita ya. Iya. Atau kalau yang listriknya bukan yang sekarang ya, listrik yang zaman dulu kan masih listrik yang bayarnya di bulan berikutnya, bukan yang kayak sekarang voucher ya. Iya, voucher. Nah, begitu kita mau tutup buku di akhir bulan, kan kita belum tentu langsung bayar kan, kadang-kala tagihannya juga belum muncul. Air lah, kalau air kan belum voucher nih ya, air. Nah, kan harus bayar di akhir bulan tek. Saya udah pernah nih berkali-kali. Akhir bulan tek saya pergi nih. Kalau sekarang kan bisa bayar Indomaret, kalau dulu kan ke loket-loket di bank itu. Saya ini nggak ada tagihan. Saya selalu berpikir kok nggak ada tagihan ya.
Ternyata penagihannya itu baru muncul di tanggal 1-nya. Nah, tapi kan kita tetap harus buat laporan dong di akhir bulan, laporan laporan keuangannya. Nah, makanya pemakaian kita selama bulan September itu kita jurnal akan muncul sebagai utang. Kita sudah pakai tapi kita belum bayar. Nah, itu salah satu lagi bentuk penyesuaian. Seperti itu. Oke, baik. Untuk memudahkan teman-teman, jadi kalau jurnal itu adalah tempat mencatat transaksi. Kemudian jurnal yang dikelompokkan itu jadinya buku besar. Nah, laporan dia sudah berbentuk data-data yang kita bisa ngambil kesimpulannya mau apa. Kalau neraca itu saya mikirnya dari dulu itu dia timbangan. Ya kayak seperti timbangan. Jadi tugasnya itu adalah memastikan apakah yang kita lakukan itu sudah benar. Jadi kalau setiap neraca ada sisi kiri dan sisi kanan. Betul ya Bu ya? Kalau dia sama, dia balance, berarti apa yang sudah kita lakukan itu sudah benar. Kayak gitu. Debit dan kreditnya itu kalau udah seimbang, oke, berarti udah benar nih Bu Asa, Bu Tina, Mas Hikam lakukan pencatatan di jurnal, postingnya juga udah benar, tanggal-tanggalnya, nah itu kelihatan tuh dia balance seperti itu. Nah, tapi arti harafiahnya betul timbangan ya Bu, neraca ya, itu neraca ya? memang timbangan. Oh, neraca memang timbangan ya. Oke, baik. Nah, ini yang awal-awal saya masih bisa ngikutin nih. Biasanya kalau yang laporan-laporan laba rugi, terus perumahan modal, neraca masih bisa. Cash flow nih atau arus kas itu yang agak membingungkan sih Bu, karena kan harus dirunut uang masuk dan uang keluarnya. Sederhananya itu seperti apa sih Bu kalau arus kas? Ini tadi agak loncat nih, masih ada ya? Nah, setelah kita buat penyesuaian, nah si penyesuaian tadi kan tadi kita udah buat neraca di awal sebelum penyesuaian. Nah, setelah ada penyesuaian, kita sesuaikan lagi tuh akun-akunnya. Nah, jadi namanya neraca saldo setelah penyesuaian supaya ketahuan lagi keseimbangan antara debit dan kredit. Seperti itu. Nah, dari neraca saldo sesudah penyesuaian inilah nanti ya Bapak Ibu baru memisahkan, anggaplah ini ya, anggaplah ini adalah neraca saldo setelah penyesuaian misalnya. Dari sini, nah nanti Bapak Ibu memisahkan nih mana yang akan masuk ke laba rugi, mana yang akan masuk ke laporan posisi keuangan. Seperti judulnya aja deh sekarang, laba rugi. Ya. Jadi kira-kira nih dari semua akun ini, apa sih yang menyebabkan suatu usaha dapat laba atau rugi? Coba Kak April, kira-kira apa nih kalau dari neraca saldo ini kalau mau nyusun laba rugi, perusahaan tahu dia laba atau rugi itu harus akun yang mana sih yang diambil? April? Oh iya Bu, ini akun pendapatan sama beban. Jadi pendapatannya itu dikurangi sama beban, lalu akan menghasilkan laba atau ruginya. Iya, itu tadi gak sinyal April sampai bingung. Ya, jadi untuk mengetahui kita laba atau rugi, kalau kemarin itu kan ada istilah omset ya. Nah, omset itu biasanya masih sama dengan pendapatan, ya. Belum dikurangi dengan beban. Jadi kalau untuk tahu perusahaan kita ini sebenarnya laba atau rugi, maka yang kita angkut akunnya, yang kita kumpulkan di laporan laba rugi itu adalah si pendapatan dikurangi dengan beban-beban usaha ini. Seperti itu. Nah, terus sisanya pindah kemana ya Bu? Sisanya ini ya masuknya ke laporan posisi keuangan. Seperti itu. Jadi laporan posisi keuangan itu menggambarkan berapa sih aset atau harta yang kita miliki. Mana aja kemarin kelompok harta. Ayo coba Bu Dwi, kelompok harta yang mana aja aset dari akun-akun ini. Masih ingat nggak? Atau Bu Tina? Perlengkapan atau peralatan kali ya Bu? Oke, perlengkapan benar, peralatan. Ada lagi nggak yang kelompok aset di sini, Bu Amalia? Sama kayak Bu Tina, mungkin peralatan dan perlengkapan. Oke, Mas Hikam? Aset ya?
Aset. Utang usaha enggak. Sama sih, Bu. Saya kasih. Oh, cuman 2 aja kalau uang tunai. Aset. Uang tunai bukan aset ya? Uang tunai. Yang di sini atau gimana, Bu? Ini yang di sini nih, yang di layar. Utang usaha. Piutang usaha. Ada lagi? Ya, saya kasih petunjuk ya. Perhatikan nomor akunnya tuh. Perhatikan di penomoran akunnya. Nah. Itu kan ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Itu masing-masing sudah menjelaskan posisi dia di apa tuh. Jadi kira-kira apa lagi, Hikam? Satu lagi. Iya, Kak. Uang tunai pada lupa nih pengusaha nggak perlu uang tunai ya pengusaha. Aduh. Megang uang tunai jadi lupa. Kas. Jadi tulisannya bukan uang tunai ya, Bapak Ibu, tulisannya kas. Nah, benar tadi kata Pak William ya, kata Pak William. Perhatikan nomor akun. Jadi aset itu nomor akunnya diawali nomor 1. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau mendata asetnya kasih coding 1 ya. Nah, 1 yang pertama itu mencerminkan dia kelompoknya aset. 1 yang kedua ya, 1 yang kedua itu mencerminkan asetnya lancar, hartanya lancar. Ayo, minggu lalu harta lancar adalah harta yang mudah gimana? Yang mudah dijadikan kas. Dijadikan kas ya, yang mudah dijadikan uang tunai. Nah, si peralatan dia coding nomor 2-nya adalah 12 karena dia termasuk ke aset tetap. Artinya dia lebih lama untuk dialihkan menjadi kas. Seperti itu. Nah, coding 2, kode nomor 2 itu adalah untuk utang usaha atau kewajiban. Ya, coding ketiga itu adalah untuk modal dan privilege, kode yang keempat itu pendapatan, 5 itu adalah beban-beban. Gitu. Nah, jadi nanti mulai bisa nih Bapak Ibu bikin daftar akun dulu sebelum karena bikin jurnal harus ada nomor akunnya juga. Jadi 111 kas, oke 112 piutang. Nanti diterusin ada apa lagi seperti itu. Gitu. Nah, tadi laba rugi. Kalau laba rugi itu hanya ada pendapatan dan gaji, pendapatan dan beban, maaf. Dan beban. Dan seluruh beban usaha dimasukkan. Nah, minggu lalu ada yang bertanya nih, Ibu, saya ada usaha 2, Bu Dwi. Satunya frozen, satunya durian kupas. Ya. Nah, pendapatan yang di sini adalah pendapatan utama. Pendapatan utama usahanya Ibu, Bapak apa? Kalau misalnya Mas Hikam susu kurma, ya pendapatan utamanya susu kurma. Tapi ada lagi Bu, masukan yang lainnya saya terima lagi. Nah, kalau itu ada yang lain, itu disebut dengan pendapatan lain-lain. Dengan catatan sih jumlah pendapatan lain-lain tidak boleh lebih besar dari pendapatan utama. Gitu. Misalnya nih Pak William nih pendapatan utamanya produk sirup leci dan segala macam. Nah, terus ada nih Suri misalnya bikin pelatihan, ada pendapatannya juga. Ternyata lama-lama pendapatan dari pelatihannya lebih besar, maka pendapatannya berubah. Bisa jadi nanti sirup lecinya jadi pendapatan lain-lainnya sampingan. Nah, usaha utamanya Pak William menjadi konsultan UMKM, akan berbalik, akan berpindah jadinya seperti itu. Ya kan? Dengan seiring ininya bisa jadi nih William naik namamu, beda lagi nanti. Gitu. Iya, jadi 2 entitas perusahaan ya. Iya, jadi 2 entitas seperti itu. Gitu. Kira-kira nih ada yang mau ditanyakan dulu? Atau mau didiskusikan, silahkan. Maaf Bu, mau bertanya. Oke. Berarti dalam satu keuangan itu boleh
berbeda-beda usaha ya Bu, mencatatnya? Bukan boleh berbeda-beda usaha, diizinkan, tapi mana yang utamanya harus lebih besar ya pendapatannya gitu loh. Jadi misalnya Ibu Amalia kan madu huwaidanya yang utama ya, pendapatan madu huwaidanya harusnya lebih besar. Walaupun misalnya Ibu di situ ada tambahan jualan misalnya kacang Arab misalnya atau apa gitu. Nah, tapi kalau ternyata jumlahnya itu sama semua Bu, ya berarti itu menjadi Ibu adalah kayak store, jadi dia sama semua itu pendapatan usahanya di atas semua gitu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke Bu, tadi neracanya berarti ada 2 kali ya, neraca saldonya setelah penyesuaian sama setelah sebelum penyesuaian dan setelah penyesuaian. Nah, habis itu kan kita bikin bisa dari neraca saldo kita bisa membuat laporan keuangan. Nah, laporan apa lagi Bu yang bisa kita tarik dari neraca saldo itu? Oke. Ada laporan apa lagi? Laba rugi udah tadi, posisi keuangan sudah. Nah, perubahan modal itu kalau sekarang di standar akuntansi MKM laporannya udah masuk di dalam posisi keuangan, jadi bukan merupakan laporan yang terpisah. Kalau dulu kita belajar kan laporannya terpisah tuh, laporan perubahan modal sendiri. Kalau sekarang ya udah dia di bagian dari posisi keuangan gitu. Jadi kita mencatat perubahan modalnya langsung di posisi keuangan. Nah berikutnya ada laporan arus kas. Arus kas ini benar-benar kita mau tahu nih sebenarnya uang kas kita keluar masuknya itu karena apa aja gitu kan. Nah di laporan arus kas ini kita harus memisahkan 3 kegiatan. Pertama adalah kegiatan operasional, judulnya aja operasional ya. Kalau Bu Tina berarti kegiatan operasionalnya adalah dalam hal produksi dan jual tas-tas itu, tas Omah Nara. Itu merek dagangnya Omah Nara ya. Benar ya Bu Tina? Nah, kalau Bu Dwi kegiatan operasionalnya adalah dari produksi dan penjualan bakso dan teman-temannya. Bu Amalia dari madu, Mas Hikam dari susu kurma. Itu namanya kegiatan operasional. Ya. Terus yang dicatat yang gimana Bu? Yang dicatat adalah yang benar-benar sudah kita terima uangnya atau keluarkan uangnya. Judulnya aja laporan arus kas. Jadi semuanya yang udah bau-bau uang kita catat. Kita pisahin nih untuk satu periode itu sebenarnya uang kita keluar masuknya berapa. Nah, kegiatan yang kedua adalah kegiatan pembiayaan. Ya, pembiayaan. Nah, kegiatan pembiayaan itu bisa terjadinya adalah karena kita membeli aset, ya, kegiatan pembiayaan seperti itu. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang mau tanya dulu? Tadi baru 2 kan, operasional, pembiayaan, satu lagi apa Bu yang dicatat? Investasi. Investasi. Sorry, terbalik saya. Membeli aset itu kita misalnya kayak kita berinvestasi, investasinya aset. Kalau pembiayaan itu kita misalnya dari utang, kita utang untuk menambah modal kita seperti itu. Utangnya tapi jangka panjang, bukan utang usaha ya. Kalau utang usaha itu masuknya kegiatan operasional seperti itu. Oh, kalau yang biaya gaji segala macam itu kegiatan operasional ya, yang dikeluarkan utang. Oke. Kegiatan pembiayaan itu adalah utang usaha, investasi adalah yang jangka panjangnya ya, kayak gitu ya Bu. Oke. Gitu. Format-formatnya tadi udah ada di PowerPoint Ibu ya, format laporan arus kas. Jadi teman-teman kita nggak usah bikin format-formatnya lagi. Di SAK sudah menentukan jurnal seperti ini bentuknya, buku besar seperti ini. Kita tinggal memindahkannya aja. Kuncinya sih ketelitian sih di sini sama pemahaman juga. Kira-kira gitu ya Bu Novita ya. Iya. Oke. Baik, sampai sini dulu. Ada pertanyaan dari teman-teman? Setelah ini kita akan lanjut, kita akan coba latihan membuat jurnal dari transaksi akuntansi. Tapi sebelum itu jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali setelah DM berikut.
Tahukah kamu, Garuda Lambang Indonesia terinspirasi dari elang Jawa. Berdasarkan IUCN, populasi elang Jawa saat ini berada di status hampir punah akibat kerusakan habitat dan berkembang biak yang lama dan sedikit. Sebagai produk lokal, Dana Brata berkomitmen menjaga kelestarian elang Jawa dengan menjadi orang tua asuh elang Jawa di Taman Burung, Taman Mini Indonesia Indah, serta membuat hampers edisi elang Jawa. Jadi kami sekarang menjadi orang tua asuh dari Taman Burung, dari burung elang Jawa di Taman Mini, di Taman Burung. Jadi ini kemasan khususnya, Ibu. Keren banget ya, kemasannya luar biasa, inovasinya tematik ya, ini adalah elang Jawa. Hampers elang Jawa berisi 2 botol sirup Dana Brata kemasan 400 ml varian rasa frambozen dan peach. Free tiket masuk Taman Burung, Taman Mini Indonesia Indah. Coloring page di dalam kotak kaleng emas. Keuntungan dari penjualan ini akan digunakan untuk pelestarian elang Jawa di Taman Burung, Taman Mini Indonesia Indah. Bersama Dana Brata, mari kita lestarikan elang Jawa. Dana Brata, lokal, unik, dan berkualitas. Oke, kembali lagi ke podcast Suri, UMKM Kuat, Indonesia Kuat. Bersama Suri menjadi UKM yang berprestasi. Oke, kita kembali ke segmen 2. Kita akan latihan membuat jurnal. Tapi sebelum itu, saya ingin refreshing ke teman-teman. Saya akan bertanya dulu. Waktu di pengantar akuntansi UMKM kan sudah sempat dibahas cash flow kuadran dari Robert Kiyosaki. Ada yang bisa membantu saya mengingatkan kembali sedikit aja tentang cash flow kuadran itu? Dia ada kuadran apa aja? Ada yang bisa bantu mengingatkan kembali? Hikam bisa? Cash flow kuadran, sisi kiri apa, sisi kanan apa? Masih ingat? Lupa, Pak, lupa. Lupa ya. Bu Amalia, ingat cash flow kuadran? Sisi kiri ada. Oke. Jadi di sisi kiri itu ada employee E dan di bawahnya adalah self employee. Di sisi kanan adalah sisi B bisnis dan di bawahnya I investor. Ya, UKM itu sebenarnya dianggapnya ke self employee. Self employee itu kayak dokter apa segala macam, dia menjual nama dia sendiri. Tapi kalau kita masih belum ada sistem atau apa, masuknya ke self employee. Tapi arahnya kita akan ke bisnis, ke kuadran sebelah kanan bagian bisnis. Jadi untuk teman-teman, saya kasih tahu sedikit rahasia ya. Kita nggak perlu sebenarnya mengerjakan akuntansi untuk perusahaannya. Kenapa? Karena kita bisa meng-hire orang untuk mengerjakan akuntansinya. Jadi pola pikir kita adalah kita sebagai bisnis. Yang perlu kita pahamin itu adalah logikanya, lalu bagaimana cara-cara kita supaya bisa memanfaatkan ilmu akuntansi ini. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau merasa ribet atau apa, nggak masalah, karena kita sekali lagi kita bisa meng-hire orang. Tapi kalau kita nggak paham, nanti bisa-bisa kita dikadalin sama karyawan kita atau sama yang lain. Dan kesimpulannya itu harus lebih bagus kalau kita bisa memahaminya. Jadi nggak usah patah semangat, prosesnya seperti apa. Yang penting teman-teman pahami dulu logikanya, pengertiannya. Nanti learning by doing, semakin banyak kita melakukan, kita akan semakin terbiasa lagi. Kalau saya lihat sih sudah semakin ada pemahaman nih dari pertemuan kemarin ke pertemuan sekarang juga. Kemarin kan masih bingung banget tuh. Sekarang saya lihat sih sudah mulai memahami, bisa jadi akuntan. Iya, soalnya kan gini, kalau misalnya benar dibilang Pak William ya, Kak William ya, kalau misalnya gini, kitanya nggak ngerti, terus yang di hire misalnya nih ya, wah saking nggak ngertinya kita, pokoknya kita maunya beres, hire aja. Terus yang di hire misalnya saya gitu, kan bisa saya bohong-bohongin ya. Kan? Kalau Bu itu. Novita sih nggak akan bohongin sih. Iya bisa kayak gitu. Oke. Kenapa sekarang punya mindset gini, ngapain sih perlu belajar, hire aja orang, hire aja mahasiswa akuntansi. Nanti kan kita bisa dibilang rugi, kita iya aja, atau ini kegedean, kita iya aja. Tapi kalau setidaknya punya sedikit dasar ya, nanti begitu dibilang ini, oh waktu itu inget itu kalau kas itu kan harusnya aset, kenapa ini pindah seperti itu. Jadi ada sedikit pemahaman itu gitu. Nah, Al-Hikam nanti dia udah sibuk urusan ininya. Nah, ada laporan. Ini Pak Hikam laporannya. Terus
Silakan Bapak tanda tangan. Udah bener ya? Udah. Ya. Terus main tanda tangan. Taunya yang dilaporkan apa gitu, malah jadinya membahayakan bisnis kita. Jadi setidaknya kita mengetahui, oh laba rugi itu apa sih yang dilaporkan, oh posisi keuangan itu apa sih yang dilaporkan, oh arus kas itu apa yang dilaporkan. Bener yang dibilang Pak William tadi. Atau ya mau kalau untuk Hika mau gampang ya kamu kawinin aja tuh mahasiswa Bu Novita tuh, nikahi aja tuh akuntan, udah nggak akan dibohongin lagi. Iya, katanya tadi kalau cari jodoh pindah itu. Oke, kita lanjut Ibu ke teman-teman. Kita masuk ke soal cerita ya, halaman 5 di worksheet-nya. Kita akan latihan membuat jurnal. Jurnalnya itu ada di halaman 6, soalnya di halaman 5. Jadi bisa dibuka kembali. Ingat bahwa jurnal-jurnalnya itu formatnya sudah ada ya Bu Novita ya. Jadi kita tinggal melihat kegiatannya apa, lalu kita mencoba memasukkannya ke dalam jurnal. Betul ya Bu Novita? Nah, oke. Silakan teman-teman sudah dibuka semua ya untuk worksheet-nya ya. Kita mulai dari yang cerita pertama. Karasin memiliki lisensi CPA. Selama awal bulan operasi bisnis, berikut transaksi yang terjadi selama bulan Mei 2021. 1, nah itu soalnya, menginvestasikan uang sebesar 20 juta secara tunai. Sebelum dijawab Bu Novita, ada yang mau menebak, ada yang mau menjawab kira-kira di jurnalnya apa yang ditulis. Ingat format penulisan jurnal selalu ada di sesi debit, selalu ada di sesi kredit. Kalau yang untuk tahu debit atau kreditnya, perhatikan persamaan akuntansinya, apakah itu aset, modal, utang atau apa. Utang bertambah di mana, debit, pendapatan segala macam bertambah di mana. Silakan, ada yang bisa membantu salah satu yang mau mencoba. Salah nggak apa-apa ya, justru kita belajar dari kesalahan. Ayo Bu Dwi. Oh Bu Dwi, keren. Menginvestasikan uang berarti kas. Oke. Kasnya di mana Bu Dwi? Kasnya di debit lah, ini kan pertama. Oh iya. Terus? Yang di kredit? Itu yang di kredit mana ya? Nah, yang kredit lupa. Langsung nggak balance itu ntar. Kira-kira kalau nambah investasi itu selain dapat uang, dapat apa lagi kita Bu Dwi? Barang. Belum sampai pembelian. Peralatan. Bukan. Belum dibeli, Bu. Menginvestasikan itu tujuannya untuk ngapain sih kita naruh uang di tempat untuk usaha. Modal. Iya. Jadi kreditnya adalah modal. Jadi debitnya tadi kas, kan kita menginvestasikan. Jadi ini tadinya uang pribadi kita masukkan ke usaha, ya. Kan ingat ya konsepnya economic entity, pemisahan ekonomis ya. Jadi harta pribadi kita 20 juta kita pindahkan ke usaha. Jadi di usaha kita kasnya bertambah. Terus buat apa? Karena investasi berarti itu buat modal usaha di kreditnya. Ya. Mungkin nggak relate dengan Bu Dwi nih. Saya ubah pertanyaannya khusus untuk Bu Dwi ya. Bu Dwi mendapatkan dana hibah sebesar 10 juta. Bagaimana cara pencatatannya, Bu? Yang di debit apa, yang di kredit apa, Bu? Di mute lagi, Bu. Jangan lupa. Bu Dwi, di mute. Bu Dwi lagi semangat ngomong. Udah semangat di mute ya. Iya, pencatatannya gimana, Bu Dwi? Ibu mendapatkan dana hibah 10 juta. Kas. Yang di debit kas. Yang di kredit modal usaha. Ya, oke. Kenapa kredit bertambah? Kenapa kreditnya kenapa yang kredit itu adalah modal, Ibu? Modal kita berkurang buat peralatan, bukan? Enggak. Belum beli, Ibu. Ibu pengen buru-buru beli barang banget. Sabar, Ibu, sabar. Udah pengen banget ya. Karena karena modal bertambah di sisi kredit. Nah, jadi kita harus tahu dulu ini akunnya apa aja, kemudian kalau dia bertambah, dia masuk di debit atau di kredit. Kalau dia berkurang, masuknya di debit atau di kredit. Kayak gitu, Bu Dwi. Siap ya, Bu Dwi ya? Masih bisa mengikuti ya? Oke. Oke. Soal kedua, silakan, Ibu Novita.
Ini terus dalam perjalanan usahanya ya menyewa sekretaris resepsionis, karena ini kan konsultan ya, atau menyewa orang lah untuk bantu kita, misalnya dengan gaji 1 juta per bulan. Nah, dalam hal ini belum ada kalimat gajinya dibayar, jadi baru di hire nih. Berarti gimana jurnalnya? Silakan yang mau menjawab. Ada Bu Amalia, boleh dibantu Bu, kira-kira apa pencatatannya gimana Bu? Merekrut orang deh untuk bantu Aska Frozen, Madu Huaida, susu kurma apa? Hikam lupa lagi mereknya. Al Ashraf the Dates. Ashraf. Ashraf ya, Ashraf, tas Omanara. Tapi orangnya belum kita bayar, maka gimana jurnalnya? Masuknya ke kredit bukan ya? Debitnya apa dulu? Debitnya. Pasti ada debit, pasti ada kredit. Tapi pertama kita pasti ngurusin kredit, debitnya dulu itu apa? Kalau kita kalau kita rekrut orang, berarti nanti kita harus bayar apa sih ke orang itu? Ya. Gaji sekretaris di debit, kasnya di kredit 1 juta, gitu bukan? Oke, kita belum bayar Bu. Iya, tapi hampir kan benar, kalau di situ ada debit, berarti kan sebelah kasnya juga harus ada. Jadi apa namanya? Kalau belum bayar, uang kita udah keluar belum? Belum. Berarti Utang. akan muncul apa? Iya Bu, betul. Iya, utang. Jadi beban gaji di debitnya kita tetap harus ngakui nih beban gaji. Karena kita kan udah rekrut orang, tapi kita belum bayar, maka akan muncul utang gaji. Gitu. Ya, berutang nih, ingat-ingat si A kita udah rekrut nih di awal bulan. Nah, jadi kita bikin dulu nih beban gaji pada utang gaji. Ya, Bu Tina tadi sudah benar. Tadi kan Ibu bilangnya bebannya di debit, kreditnya di kas. Tapi di sini soalnya itu adalah dia belum melakukan pembayaran. Jadi kalau ke aktivitas itu ya utang ya. Kalau aktivitas sehari-hari Ibu, saya anti utang nih. Ya sudah, karyawan nggak ada saya ngutang-ngutangan. Nah, itu langsung Ibu boleh langsung keluarkan debitnya. Tergantung ya, kalau misalnya hari ini kerja terus pulangnya langsung dibayar ya berarti kas langsung gitu kan. Ada juga yang dia kerja belum dibayar ya udah di akhir bulan nanti munculnya utang dulu seperti itu. Oke, kita lanjutkan nih tanggal 3. Nah, ini Bu Dwi ini harusnya bisa nih, dari tadi pengen belanja. Ayo, yang nomor 3 nih. Membeli perlengkapan 1,5 juta secara kredit. Nah, Hikam atau gimana nih beli perlengkapan tuh kalau buat susu kurma apa sih perlengkapannya? Beli secara kredit. Nah, debitnya apa? Perlengkapan di debit, kreditnya utang. Iya, 100 Bu Tina. Wah, luar biasa nih Bu Tina. Kita kasih kesempatan juga Bu Tina ke teman-teman yang lain. Ya, monggo. Kita kasih supaya sama-sama bisa memahami sih ini seperti apa. Tapi Ibu bagus ya, basicnya ada basic akuntansi Bu Tina. Pernah dulu belajar sebentar kuliah. Oh, ya udah. Luar biasa. Itu udah lama ini nyoba. Oh, coba. Terpancing lagi. Oke. Tadi kan yang diminta Hikam ya. Hikam, kamu paham kenapa yang bertambah itu adalah perlengkapan di debit? Nggak paham, Pak. Nggak paham, oke. Izin ya Bu Novita ya, Ibu nanti bantuin lagi aja. Jadi ingat Hikam, kita nyetet jurnal itu pasti ada yang di debit, pasti ada yang di kredit. Itu prinsip pertama dulu Hikam. Sampai situ kamu tahu ya? Debit, kredit, ya. Pasti ada yang di debit, ada yang di kredit. Nah, kalau kita membeli perlengkapan, kita membeli nih. Artinya perlengkapan kita nambah atau berkurang Hikam? Nambah. Perlengkapan adalah aset. Kamu betul ya?
Di slide sebelumnya kamu tahu itu dulu tuh. Perlengkapan adalah aset. Aset bertambah di mana, Hikam? Di debit. Aset bertambah di debit. Artinya kita harus isi menggunakan akun akuntansi ya. Artinya perlengkapan bertambah berapa juta, Hikam? 1,5 juta. 1,5 juta di debit. Ya, Hikam ya. Iya. Nah, yang bagian debit paham ya, karena jelas nih aset kamu bertambah. Oh iya. Oke. Nah, sekarang dibelinya dengan cara apa, Hikam? Apa Pak? Dibeli? Dibelinya dengan cara apa di soal itu? Apakah diambil, dimalingin, atau diapain? Kamu megang soalnya nggak, Hikam? Nggak pegang, Pak. Oh, nggak pegang. Coba di handphone kan saya ada share lagi tuh kemarin. Nih, dibelinya secara kredit. Artinya udah dibayar belum? Oh, belum. Hutang kan? Iya. Iya, kalau hutang. Belum, itu maka Tadi akan muncul hutang. Hutang bertambah di debit atau kredit, Hikam? Di kredit. Ya. Seperti itu ya logiknya ya, Hikam ya. Oh gitu ya. Oke. Sip. Ya. Jadi ingat selalu ada yang di debit, selalu ada di kredit. Kemudian untuk tahu itu debitnya diisi apa, kreditnya diisi apa, kamu harus paham dulu ini masuknya apa. Apakah dia bertambah atau dia berkurang. Jadi nggak selalu selamanya bertambah di debit, selamanya berkurang di debit, di kredit. Tergantung akunnya apa. Hikam sanggup ya? Masih bisa ikutin ya? Ya, masih. Teman-teman, tolong dong itu supaya nggak bolak-balik, nggak lihat slide dari Bu Novita. Tolong slide worksheet-nya itu dipersiapkan dulu. Jadi kita bolak-baliknya juga enak tuh, supaya bisa memahami dulu tuh. Oke, saya kasih soal tambahan nih. Berarti tadi perlengkapan di debit, terus kreditnya hutang. Kreditnya apa, Bu? Hutang. Hutang. Kenapa hutang, Ibu Dwi? Ya kan belum lunas kredit. Iya. Secara kredit. Ya, sekarang hutang bertambah di kredit. Saya kasih contoh nih lagi. Ibu Dwi membutuhkan blender. Ya. Oke. Blender itu nanti masuknya sebagai apa ya? Ya, membeli blender ya dengan mengeluarkan uang sebesar 800.000. Ayo, jurnalnya gimana? Siapa yang menjawab, Ibu? Bu Dwi. Bu Dwi. Perlengkapan blender ya. Berarti perlengkapan gitu aja, Ibu. Perlengkapan di debit. Itu secara kredit apa secara itu? Mengeluarkan uang sebesar 800.000. Kas perlengkapan. Bukan. Debitnya apa, Bu? Kas. Debitnya kas. Bukan ya, perlengkapan. Perlengkapan, terus kreditnya? Kas. Oke. Nah, Bapak Ibu ingat minggu lalu, kalau perlengkapan itu adalah yang usianya tidak lebih dari 1 tahun. Nah, kalau blender, Bu Dwi tiap tahun beli blender? Enggak, ini udah rusak. Nah, kan nggak tiap tahun beli blender kan Bu Dwi ya, atau beli freezer. Ibu Tina beli mesin jahit, misalnya Bu Amalia beli kalau madu apa ya, misalnya mesin press botolnya, Hikam juga seperti itu kan, itu adalah barang-barang yang tidak habis dalam 1 tahun, maka dia disebutnya sebagai apa? Peralatan. Nah, peralatan. Bu Tina masih di mute ngomongnya tadi. Balik lagi ke Bu Dwi. Bu Dwi, tadi kan kebetulan itu sama-sama aset, Bu Dwi. Ibu, peralatan sama kas kan sama-sama di aset. Ingat kalau nambah sama-sama aset, nambahnya di debit atau di kredit, Bu Dwi? Nambah. Aset bertambah di mana? Debit atau kredit? Aset bertambah. Di debit. Ya, di debit. Nah, Ibu membeli blender. Blender adalah peralatan. Yang bertambah itu uangnya Ibu atau blendernya Ibu atau peralatannya Ibu? Peralatan saya. Peralatan, betul. Berarti peralatan di debit 800.000.
Yang berkurang? Kasnya. Kasnya 800.000 di kredit. Ya, seperti itu ya cara berpikirnya ya, Bu Dwi ya. Ya, terima kasih. Oke. Lanjut Bu Novita, saya minta Bu Amalia berikut ini ya. Ya, nomor 7 Bu Amalia, membayar sewa kantor tunai untuk bulan Mei. Oh, lompat Ibu nomornya itu. Nomor 4 kalau di sini. 4 ya? Oh, itu tanggal. Tanggal, Oke, bukan nomor. sorry, oke. Membayar sewa kantor 900 secara tunai untuk bulan Mei. Ya. Silakan dipikirkan dulu Ibu, itu apakah dia aset atau dia modal atau dia utang? Apa ya? Pilihannya kan cuma 3, aset, liabilitas, utang, atau modal. Atau itu ada pendapatan atau beban. Nah, Beban ya? Oke, Nggak apa-apa, beban Ibu apa? coba jawab dulu. Ibu coba jawab, silakan. Membayar sewa kantor. Nah, itu sudah dibantu tuh. Beban. Aset sebenarnya liabilitas dan ekuitas. Beban apa? Beban usaha. Terus debitnya 900.000. Si yang di debit apa, Bu Amalia? Kas. Kas? Kan kita bayar sewa kantor, uang Ibu bertambah atau berkurang kalau membayar sewa? Berkurang. Berkurang. Uang itu kelompok yang mana dari layar saya? Aset, liability, modal, prive, pendapatan, beban. Aset ya? Aset. Nah, kalau aset Ibu tadi uang Ibu keluar, kan uang Ibu berkurang. Maka dia di sebelah mana, Ibu? Kredit. Kredit. Berarti debitnya? Debitnya kas. Debitnya 800. Angkanya 800, Bu. Tapi yang Angkanya akunnya 800. apa? Akunnya angkanya apa? Akunnya apa? Kira-kira apa Ibu kalau membayar sewa kantor deh? Kita pelan-pelan dulu. Membayar sewa kira-kira itu apa Ibu? Apakah itu utang? Apakah itu pendapatan? Apakah itu beban atau modal? Beban. Ya, beban usaha. usaha. Oke, bagus. Udah benar tadi, beban usaha di sebelah debit. Kreditnya apa, Bu? Karena udah Ibu bayar? Kreditnya 800. Angkanya Ibu. Jadi Bu Amalia gini ya, tetap dia ada debit, ada kredit. Jadi debitnya itu kalau Ibu lihat di jurnalnya, di format jurnalnya, debit itu keseluruhan Ibu. Jadi ada akun yang diisi di debit, angkanya di debit kayak gitu loh. Jadi satu kesatuan dia. Jadi bukan debit mengisi angka aja bukan, tapi ada akun juga yang di debitnya. Kayak ini contoh nih. Contohnya seperti ini nih. Nah, ya. Kalau ini kan membeli voucher listrik, ya, voucher listrik itu maka akan muncul sebagai beban utilitas atau beban usaha atau beban listrik. Belakangnya terserah Ibu mau nulisnya apa, beban listrik. Saya lupa beban utilitas, tulis beban listrik. Oke. Ya. Di debit beban 200.000. Karena saya sudah bayar, saya keluar uang, maka uang saya keluar. Uang itu adalah aset. Aset berkurang di sebelah kredit, maka kas kita 200.000. Kita balik tadi, kita bayar sewa kantor. Nah, maka akan muncul beban sewa atau beban usaha. Udah benar tadi Bu Amalia. Ya, kreditnya apa? Kreditnya kan tadi udah dibayar ya Bu, tunai, maka akan muncul kas kita berkurang. Begitu. Oke, Bu Amalia, kita satu lagi ya Bu Amalia ya. Habis itu kita bisa rehat dulu sebentar. Menyelesaikan tugas pajak dan menagih pelanggan 2.100.000 atas jasa yang diberikan. Tanggal 11 ya. Ya, oke. Pelan-pelan dulu Bu Amalia, pelan-pelan dulu. Menurut Ibu ada transaksi apa di sana? Dia konsultan pajak, terus dia nyelesain tugas pajak. Berarti dia dapat apa Bu Amalia?
menggaji jasa. Enggak, bukan menggaji jasa, Ibu. Atau Itu kan soalnya. saya ganti usahanya pakai usaha Ibu deh. Ya, boleh, Ibu boleh, Ibu. Amalia menjual madu, ya. Oke. Dan menagih ke pelanggan 2.100.000. Jadi minta tuh duitnya dari pelanggan. Si pelanggan bayar. Ya, madu Ibu dijual nih. Ibu jualan madu nih ke saya. Bu Novita, nih ya madunya. Ibu bayar, terus saya bayar nih ke Ibu. Nah, berarti gimana Ibu mencatatnya? Itu pendapatan berarti ya? Oke, pendapatannya bagus. di sebelah mana, Bu? Pendapatan di debit. Kenapa, Bu, pendapatan di debit? Karena dapat uang kan, ya, uang masuk. Ya, karena Ibu pendapatan tadi bertambah bilang, di debit. Ibu bilang dapat uang. Kalau dapat uang Ibu bertambah atau berkurang? Tambah. Nah, uang bertambah di sebelah mana, Bu? Aset bertambah. Aset bertambah. Aset bertambah di kredit. Kebalik, Ibu. Aset bertambah di aset bertambah di debit. Debit. Pendapatannya yang di kredit. Ya, jadi yang bagian ini harus dipegang cukup kuat ini karena ini yang menentukan kita mau mengisi apa, ini apa. Pertama-tama harus tahu dulu akunnya. Jadi ketika kita bicara akuntansi tidak ada lagi uang. Yang ada itu adalah kas. Jadi setiap transaksi yang ada uangnya itu kita catat sebagai kas. Jadi bahasanya kita samakan dulu. Bayar karyawan tuh tidak ada. Yang ada apa, Bu Amalia? Kas. Enggak, kalau bayar karyawan itu artinya apa? Bayar karyawan ada? Adalah beban. Ya, beban. Jadi kita mengisi transaksi ekonomi dengan transaksi akuntansi dengan kata-kata dengan bahasa akuntansi. Kalau nggak gitu nanti kalau kita nggak konsisten, akibatnya misalkan hari ini bayar karyawan, kemudian kamu lupa nih tulis lagi pembayaran karyawan, nah, atau kata-kata lain lagi itu nanti kerepotannya bayar gaji, tuh. Bayar gaji. Lagi bayar Bapak A. Seperti itu. Jadi nanti akunnya namanya nanti akunnya nano ntar Hikam. Ya, waktu mau pindah ke buku besarnya bingung. Jadi bahasanya satu, akunnya satu. Ketika uang berarti dia menjadi kas. Ketika bayar listrik apa segala macam menjadi beban. Bahasanya diinikan dulu. Jadi bahasa akuntansi dulu. Seperti itu. Kalau pengambilan pribadi kayak kemarin adiknya kamu ngambil susu kurma, artinya itu apa, Hikam? Artinya apa? Pilihannya di sini apa ini? Adiknya nggak tahu diri. Enggak, Hikam. Pilihannya apa, Hikam? Beban. Wah, jadi beban adik tuh kamu, adik. Ya, memang jadi beban si adik kamu tuh. Pengambilan pribadi, Hikam. Oh, pengambilan pribadi. Oh, gitu. Pengambilan pribadi, ya. Kan adik kamu, Hikam. Kalau karyawan ngambil, mungkin tuh nggak ngomong-ngomong kamu tuh. Jadi jadi beban. Iya, kalau karyawanmu yang ngambil, kamu cas jadi beban. Tapi keluarga yang ngambil untuk kepentingan pribadi, kamu masukinnya ke pengambilan pribadi. Makanya penting sekali akun-akun tadi tuh pengertian-pengertiannya, karena setelahnya kita akan menggunakan pengertian-pengertian itu. Jadi kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, itu yang kita pakai. Apapun barang yang kita beli, blender lah, apa, tinggal diukur aja apakah dia kurang dari 1 tahun atau dia lebih. Jadi bahasanya adalah menggunakan bahasa itu lagi. Jadi kita beli misalkan blender, kita nggak mencatat, misalnya beli blender secara kas, kita nggak mencatat blender nambah di debit, bukan. Tapi tadi setahun apa enggak tuh blender? Perlengkapan berkurangnya peralatan ya, lebih dari setahun ya. Nah, kayak tapi gitu, kalau misalnya untuk peralatan kan ada banyak, boleh tuh kita stripin karena buku besarnya nggak boleh satu juga. Jadi buku besarnya peralatan freezer
strip, Ya. tapi depannya harus ada kata peralatan. Depannya harus ada peralatan, kayak gitu. Peralatan apalagi ya kalau produksi susu kurma apanya? Mixer, pakai mixer. Panci sih Bu, panci blender. Iya, panci, blender seperti itu. Jadi tapi kan kocak ya kalau misalnya di akun itu ada di laporan keuangan Hikam nanti ada panci, blender. Jadi tulisannya harus peralatan gitu. Jadi rapih dia. Nanti Oma Nara ada mesin jahit 1, mesin jahit 2. Nah, itu semuanya namanya peralatan. Cuman kita nanti coding. Ada peralatan yang nomornya 112, ada nomor 113, 121, berarti ada peralatan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Seperti itu. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Pahami dulu logikanya ya, maksudnya cara mengerjakannya, cara ininya. Jadi pertama menggunakan bahasa akuntansi, kemudian kita pahamin dulu tuh soalnya kejadiannya apa yang bertambah, apa yang berkurang. Ada yang bertambah di debit, ada yang bertambah di kredit. Nah itu kalau nggak teliti suka kebolak-balik sih. Tapi yang susah kalau sudah tahu terus kita ini kadang kita human error aja, kadang kita lupa aja. Oh ya ini nambah di sini. Yang susah kalau kita belum tahu ini sebenarnya nambahnya di debit apa di kredit kayak gitu. Jadi yang pegangan teman-teman adalah slide yang Bu Novita tadi tuh dia debit kredit atau apa, baru kita lanjutin mengisi dari transaksi ekonominya itu. Oke, kita rehat sejenak sebentar. Tolong teman-teman yang selama rehat kita break dulu sebentar. Tolong disiapkan dulu ya soal worksheet-nya ya, yang halaman ada kan ya yang kemarin saya kirim itu 1 sampai 6. Tolong itu dipersiapkan dulu biar kita belajarnya juga lebih enak. Jadi teman-teman nggak lihat dari sebentar ke slide-nya Ibu terus naik lagi dipindah lagi gitu susah. Jadi nanti slide-nya yang akun bertambah di mana di debit kredit tinggal soalnya kita bahas satu. Oke, siap ya. Saya kasih waktu sebentar untuk mengumpulkan soalnya itu worksheet-nya. Selagi kita menunggu teman-teman, kita kembali lagi setelah DM berikut. UMKM kuat, Indonesia kuat. Bersama Suri menjadi UKM yang berprestasi. Sebagai pebisnis muda, saya membutuhkan tas yang sesuai dengan kebutuhan saya. Friendly, mudah dibawa kemana-mana, dan kuat. Tas laptop dari Oma Nara menjawab semua kebutuhan saya. Ibu Yunda, saya menyerahkan majalah edisi pertama dari Suri. Ini tinggal menunggu approval dari Ibu aja untuk naik ke cetak. Saya pelajari dulu ya. Baik Bu, kasih. Oma Nara memproduksi aneka tas handmade, pouch, tote bag, sling bag, dan bisa dipesan satuan sesuai keinginan konsumen. Kunjungi Instagramnya di @oma_nara. UMKM kuat, Indonesia kuat. Bersama Suri menjadi UKM berprestasi. Kembali lagi ke Suri Podcast, kita akan lanjut lagi. Sekarang adalah segmen terakhir. Kita masih berkutat pada mencatat jurnal. Oke ya, itu Bu Novita sudah menampilkan. Intinya teman-teman kuncinya di sini ya. Harus tahu dulu apakah dia aset, apakah dia liabilitas, apakah dia modal, private, pendapatan atau beban. Kemudian kita lihat apakah dia bertambah atau berkurang. Kalau bertambah dia di debit atau di kredit. Seperti itu dulu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bu Novita boleh dibantu? Oke. Soal berikutnya saya baca dulu mana dia.
Terus saya baca. Soal berikutnya adalah menerima uang muka. Oke, menerima uang muka 3.500.000 untuk keterlibatan dalam konsultasi manajemen. Artinya gini, menerima uang dari konsumen, ya uang muka. Jadi dikasih dulu nih uangnya untuk pekerjaan konsultasi berikutnya. Atau kalau mudahnya, misalnya kalau ini bahasanya, ini kan konsultan susah ya bayanginnya. Saya pakai bahasa, pakai usaha Bapak Ibu deh. Misalnya nih Bu Tina, terima uang dari saya untuk pesanan tas. Nah, kira-kira apa nih jurnalnya? Silakan Bu Tina. Kita untuk membantu teman-teman mungkin soal-soalnya kita modif-modif aja kali ya Bu Novita ya. Kira-kira kan sudah tahu. Silakan Bu Tina. Terima uang untuk itu. Saya beli tas, tapi tasnya belum saya peroleh. Tapi saya udah bayar gitu loh ceritanya. Jadi debitnya apa yang kita dapat apa nih? Apa Bu Dwi? Di mute. Dapat modal kayak Bu. Dapat modal. Dapat apa Bu Dwi? Kas. Oke. Kan terima uang kan? Ya, ibu-ibu, bapak-bapak dapat uang nih dari saya. Saya bilang ini, saya pesan produk dong, ini uangnya. Saya udah bayar nih. Dapat uang. Oke. Nah, di kreditnya apa? Tadi Ibu minta siapa? Bu Tina atau Bu Dwi? Bu Tina. Bu Tina. Apa ya? Bingung bahasa akuntansinya apa itu, Pak? Jadi Bu Novita mesen tasnya Om Anara sama Ibu. Taruhlah angkanya 1 juta aja. Tapi Bu Novita DP dulu. Gitu ya Bu ya, uang muka ya. Bu Novita DP karena pengerjaan tasnya misalnya 5 hari. Ya udah, Ibu minta DP. Minta DP, nah 1 juta juga lah misalnya. Ya, apa yang terjadi Ibu di situ transaksinya? Debitnya kas, terus di kreditnya. Oke. Apa ya kalau DP itu nggak tahu bahasa ininya. Kira-kira apa Ibu? Apakah dia gini, udah boleh diakui sebagai pendapatan belum Bu? Bapak. Udah, kalau yang namanya DP kan uangnya udah dikasih ke saya berarti udah. Oke. Tapi barangnya udah dikasih. Oh, barangnya belum ya? Belum. Nah, barangnya belum. Berarti jadi, Ibu masih punya apa ke saya? Punya utang. Nah, bagus Ibu. Punya utang. Nah, itu namanya, saya kasih tahu nama akunnya, namanya pendapatan diterima di muka. Oh, pendapatan diterima di muka. Jadi pendapatan nambah di? Pendapatan muka berarti debit ya Bu ya? Di debit. Kan utang bertambah di? Utang bertambah di kredit. Di kredit. Berarti debitnya tetap kas. Kas. Kan dapat duit tadi. Iya. Gimana Hikam? Kayak pegang-pegang kepala terus nih. Kan dibayar di muka. Iya, masih mengikuti Bu. Santai aja Bu. Jangan pegang-pegang kepala mulu. Udah 1.700 botol nih. Oke, nangkep ya teman-teman, nangkep logikanya. Yang penting saya lihat sih sudah ada kemajuan bagus sekali. Tinggal nanti dibiasakan aja sama bolak-balik sama ini aja sih, aset, liabilitas, modal, private, pendapatan atau beban. Kan kadang-kala ini, yang ini loh istilah ini Bapak Ibu, open PO. Nah, open PO. Nah, kadang-kadang kan mereka bayar dulu nih daripada entar lupa bayar dulu. Barangnya belum nyampai nih ke saya, ya kan? Nah, Bapak Ibu udah dapat nih uangnya. Saya takut kehabisan nih madu Huwaida. Bu Amalia tulis gini, open PO segera, ya stok terbatas gitu. Wah, takut nih saya kehabisan. Nah, saya bayar dulu nih ke Bu Amalia. Bu Amalia, saya pesan madu Huwaida ya 2. Nih ya langsung saya bayar. Bu Amalia udah dapat uangnya, tapi Bu Amalia nggak boleh bilang itu sebagai pendapatan. Kenapa? Karena produk Bu Amalia belum pindah ke saya. Madunya belum Ibu berikan ke saya. Ibu masih punya utang ke saya. Utang apa? Utang madu. Namanya adalah pendapatan diterima di muka.
Oke, sekarang kita balik deh Bu Novita. Coba soalnya dari teman-teman nih. Soalnya dari kejadian ekonomi atau kejadian akuntansi dari teman-teman, lalu kita akan kira-kira apa yang diisi ya. Oke, saya minta soal kira-kira dari UKM-UKM teman-teman transaksi yang terjadi itu apa. Saya minta Bu Tina coba ceritakan atau kasih tahu salah satu transaksi ekonominya. Terus Ibu mau siapa, teman Ibu siapa yang jawab? Kira-kira kayak gitu Bu Tina. Silakan Bu Tina. Iya Pak, misalnya gini, kalau misal ada yang beli tas atau sudah pesan tas, tasnya sudah jadi, sudah diambil, tapi dia masih berhutang, dia belum bayar. Nah, gimana tuh? Gimana itu? Ibu mau siapa yang jawab? Siapa boleh, Mbak Amalia boleh. Bu Amalia, silakan Ibu. Bu Amalia. Bu Amalia jelas soalnya ya. Ada yang mesen tas sama Bu Tina tapi belum dibayar tuh. Gitu ya Bu Tina ya. Tasnya sudah jadi. Udah jadi. Bayarnya nanti bulan depan gitu. Ya, udah jadi, udah diambil sama Mbak April misalnya nih. Mbak April pesen tas laptop. Nah, terus Bu Tina udah kirim nih, tapi Mbak April belum bayar. Nah, jurnalnya gimana tuh? Kira-kira harganya berapa nih? Kasih nominal Bu Tina. Misalnya 500.000 deh. Oh, tas laptop 500.000. Silakan Bu Amalia, ditembak Bu Tina. Kira-kira nyatetnya gimana? Utang berarti ya? Utang konsumen. Utang konsumen di mana? Menurut Ibu dulu aja nggak apa-apa. Debitnya apa, kreditnya apa? Debitnya kas. Debitnya kas. Kreditnya. Gimana ya? Kreditnya pendapatan, debitnya? Debitnya kas. Debitnya kas. Oke. Gimana Bu Novita? Gimana ini Bos Hikam? Oh, udah duduk di kursi empuk aja dia, udah bersandar. Gimana Bos Hikam? Susu kurma udah diserahkan nih. Saya pesan susu kurma, udah dikirim nih ke rumah Bu Novita di Bogor. Tapi Bu Novita belum bayar. Maka kamu akan punya apa tuh terhadap Bu Novita? Punya catatan ini ya, piutang kali. Iya, pintar, benar bos. Kalau tahu dia piutang. Kalau nggak tahu piutang nggak bos berarti. Piutang di sebelah mana? Kenapa Bu? Piutangnya di sebelah mana? Kamu catat? Debit, kredit? Piutangnya debit. Debit, good. Kreditnya? Berapa angkanya? 500.000 tadi. 500.000. Oke. Kreditnya? Kreditnya apa ya? Barang ya? Barangnya udah. Ayo. Barang dijual menghasilkan? Barang dijual menghasilkan kas. Oh bukan. Apa Bu Dwi? Bu Dwi ngomong tapi di mute. Tas kali ya Bu. Apa? Tas. Oh, kok begitu sore? Menghasilkan pendapatan. Pendapatan, good. Belum kas Bu Novita kan belum bayar. Iya. Kapan tuh Bu mau dibayar Bu 500.000 tuh? Ibu utang terus nih. Aduh. Gitu. Oke. Ya. Sekarang sudah bagus ya. Gantian sekarang. Siapa ya yang bikin soal? Bu, maaf tadi jadi gimana? Jadi piutang di debat. Pada pendapatan. Oke. Bu Amalia paham ya? Sorry. Maaf, ya silakan Bu, silakan. Kalau misalnya nanti pada saat bulan depan dibayar itu jadinya kas ya Bu ya? Iya, kas. Kas di debat sama itunya apa jadi piutang jadi apa? Kasih debit, terus kreditnya apa? Kalau saya udah bayar, Ibu harus menghapus
catatan apa saya? Apa tuh? Atau Hah? piutang. Piutang saya harus dihapus dong, Bu. Kalau nggak dihapus, Ibu tagih terus ke saya. Ngamuk Ibu. Jadi kas sama piutang, kas pada piutang ya. Iya, tadi saya mau nanya tuh. Oke, saya balik lagi ke Bu Amalia ya. Bu Amalia belum penyelesaian yang tadi ya. Kira-kira tahu ya bahwa kalau misalkan hutang piutang tuh, itu kan pasti pasangannya. Kalau saya minjem ya berarti saya ngutang, tapi bagi ibu adalah piutang. Jadi ketika madu atau susunya dibeli dengan cara utang, berarti ibu mencatatnya sebagai piutang. Piutang ibu bertambah di debit sebesar 500.000. Ya, itu kan aset. Ingat selalu ada di debit, selalu ada di kredit. Apa yang bertambah di kredit adalah pendapatan ibu. Karena ingat, kas itu adalah uang. Kalau dia belum bayar, berarti kita belum mendapatkan uang atau kita belum mendapatkan kas. Maka kasnya tidak boleh dicatat di situ. Bisa ya Bu Amalia ya? Oke. Rada bingung ya? Oke, nggak apa-apa. Suka keliru. Bilangnya iya utang konsumen. Iya, saya punya utang Bu. Maka Ibu mencatatnya sebagai piutang. Iya, kayak gitu. Kalau Ibu bilangnya Ibu utang, terus Ibu bilang Ibu bilangnya Ibu yang punya utang, Ibu yang harus bayar ke saya. Padahal kan saya yang minjem. Kayak gitu. Padahal saya yang beli, saya yang belum bayar. Gitu. Wah, saya suka banget tuh kalau begitu. Saya ngutang, Ibu yang bayar saya tuh. Ya, utang piutang. Jadi yang dipinjamkan itu adalah utang. Saya kecuali piutang itu gampangnya ngutangin deh. Ibu ngutangin saya. Nah, tapi bahasa akuntansi adalah piutang. Seperti itu Bu Amalia. Oke ya. Sekarang Bu Rovita mau siapa yang bikin soal? Siapa yang menjawab? Siapa ditunjuk? Berikutnya bikin soal. Bu Dwi, bikin soal Bu Dwi. Transaksi beli bakso hari ini, tapi belum dibayar-bayar sampai Senin kelewat lagi belum dibayar, gimana? Maksudnya ini gimana? Ibu jualan bakso belum dibayar juga? Iya. Apa bahan baku Ibu? Atau Ibu beli bahan baku nih? Atau Ibu beli bahan baku belum bayar? Kalau Ibu jualan bakso belum bayar, udah sama nih tadi sama Omah Nara. Muncul piutang ya. Nah, mungkin saya yang ngasih soal deh ya. Nanti siapa yang jawab nih? Oke. Nah, Mas Hikam beli kurma ya. Beli kurma nih ke Tanah Abang apa Tamrin City deh. Beli kurma 1 box. Kebutuhannya 2 box kali ya. 2 box. 1 boxnya 250.000. Belinya 2 box. Oke. Dah. Ternyata Mas Hikam cuma bawa uang 250.000. Ya, jadi yang dibayar 250.000. Sisanya akan dibayar minggu depan. Ayo, gimana kita catatnya? Beli kurma sebagai bahan baku susu kurma Asrof. Ayo, siapa yang bisa? Pemiliknya kayaknya mau jawab. Boleh. Gimana Hikam? Ada transaksi apa di sana? Soalnya boleh diulang lagi Bu. Ini untuk Hikam. Mas Hikam sebagai produksi susu kurma beli kurma sebagai bahan baku. Ya. Belinya 2 box. 1 box harganya 250.000. Oke. Pas mau bayar ternyata Mas Hikam cuma bawa uang 250.000. Jadi yang dibayar 250.000. Sisanya akan dibayar minggu depan, Jumat depan, 8 Oktober. Ya. Nah, pertanyaannya siapakah nama penjualnya? Siapakah nama yang penjualnya?
Gimana Hikam? Berarti kamu apa tuh? Kamu sih bawa duit kurang-kurang segala. Gimana Hikam? Berarti Bu Novita tadi tetap bawa 2 box kan? Kurma tetap dibawa 2 box, tapi cuman bayarnya 250. Berarti debitnya apa? Debitnya kurma. Ya. Berapa? Oke, nominalnya? 250. Kan enggak, 500. 500 ribu. Oke. Kreditnya? Kreditnya 250. Iya, apa? Akunnya apa? Kreditnya yang sudah dibayar, maka keluar apa? Yang beban. Bayar. Bayar pakai apa? Pakai duit, maka keluar apa? Oh, kas. Oke, bagus. Berkurang berapa? Kas Hikam berkurang berapa Hikam? Kasnya berkurang 250. Oke, udah bagus. seimbang belum antara debit dan kreditnya? Sudah seimbang. Debitnya tadi 500. Oh, belum. Terus berarti satu lagi apa nih di kredit? Apa ya? Piutang kali ya, Bu. Piutang. Hampir. Salah tuh. Hutangnya berarti ya, hutangnya. Ya. Oke, bagus. Utang. Keliru tuh Dwi. Jangan pakai P. Utang. Ya. Nah, sekarang saya luruskan. Sebutannya bukan kurma, tapi persediaan bahan baku. Ya. Oke, persediaan bahan baku. Udah dibawa pulang nih bahan bakunya. 2 box, 500.000. Oke, tapi pas buka dompet, ya cuma ada 250.000. Bayar dulu nih 250.000. Sisanya minggu depan ya, Jumat. Gitu. Ya. Berarti tadi apa aja, Bu? Persediaan 500. Persediaan bahan baku di debit. Ya, karena kita punya harta berupa bahan baku, bertambah kan? Uang kita keluar di kredit cuma 250.000. Ya, aset berkurang di kredit. Satu lagi utang kita bertambah 250.000. Bu Dwi, itu tolong dibantu ya untuk earphone Ibu ya, agak echo di sini nih, agak bergong di sini nih. Bu, bedanya dengan itu nggak bisa dimasuk ke perlengkapan ya, Bu? Beda ya, Bu? Persediaan sama perlengkapan. Beda. Kan kalau persediaan itu kan artinya untuk barang yang kita olah kembali atau kita jual kembali. Gitu. Kalau perlengkapan itu kan tidak untuk mendapatkan pendapatan. Nah, tibalah saya lanjutkan ya soalnya. Ayo. Nanti Mbak April yang catat-catat nih. Iya, 3. Di kredit. Dan kas. Oh, kas. Oh, ya. Kita juga kredit ya? Oke. Ya. Oke. Ya. Nah, tibalah tanggalnya nih, tanggal 8 Oktober. Hikam lihat bukunya. Oh iya, saya punya utang kemarin beli kurma. Berapa tadi utangnya si Mas Hikam? 250. 250.000, ingat ya. 250.000. Datang lagi nih ke pedagangnya. Membayar hutang. Maka gimana jurnalnya? Ya, Bu Amalia boleh dibantu pelunasan utang, utangnya Hikam. Hikam bayar utang Bu Amalia. Ya. Yang dicatat di akuntansi di jurnalnya seperti apa? Bayar utang apa yang berkurang berarti Bu Amalia? Kas. Di sebelah? Kasnya berkurang. Iya, di mana kita catatnya? Di debit, di kredit? Kalau berkurang kas? Kredit. Kredit, pinter. Debitnya? Apa yang berkurang kalau udah dibayar? Selain kas?
Hutangnya Iya. Oke, bagus Ibu. Utangnya Bagus di sekali. debit, bagus ya. Tuh, jangan lupa ya, Hikam bayar utang ya. Nominalnya Utang. berapa Bu Amalia? Sorry. 250 tadi ya hutang. Iya, 250 ya. 250.000. Oke, Oke, ya. ya. Tuh. Nah, jadi seperti itu. Ya. Apalagi ya? Oh iya, ternyata setelah dicek, ternyata kita harus bayar air. Kan bikin susu kurma pasti butuh air nih ya. Bikin bakso ada air, bikin buat madu untuk bersih-bersih peralatan ada air nih. Udah akhir bulan harus membayar air. Ya. Kita datang nih ke loket mau bayar air, ternyata tagihannya belum muncul. Ya. Tapi kita sudah memperkirakan beban air kita bulan September adalah 300.000. Tapi tagihannya belum muncul. Maka bagaimana jurnalnya? Waduh. Mau bayar. Silakan. Belum ada tagihan. Katanya. Bu Dwi pergi nih ke Indomaret mau bayar air. Ya. Bu Dwi mau bayar air nih ke Indomaret. Sampai di Indomaret bilang gini, atau di Alfamart atau ke ATM, tidak ada tagihan atau tagihan belum muncul. Nah, tapi kita tetap harus catat kan, karena airnya udah kita konsumsi kan. Maka gimana jurnalnya, Bu Amalia? Masuknya ke beban ya, Bu? Ya, beban. Bebannya di mana? Asnya berkurang. Bebannya kurang di sebelah jelas. mana? Beban bayar air beban. Beban usaha di debit kredit. Kredit. Beban bertambah di. Beban bertambah di. Nih, coba dilihat beban bertambah di debit. Di Lihat layar Bu Amalia. Beban bertambah di mana? Lihat di layar. Debit. Oke. Beban usaha di debit. Ternyata belum keluar tagihannya. Berarti kita masih punya apa? Utang. Utangnya di sebelah kredit. Bagus. Ya. Belum bayar nih ya Bapak Ibu. Listrik kan tadi air kan tadi seperti yang saya bilang ya. Pas tanggal 30 nih besok nih kalau tanggal hari ini udah muncul tagihannya. Tapi kan sudah lewat bulannya, bukan September lagi, udah menjadi bulan Oktober. Nah, di September kita harus keluarin nih laporan keuangan. Maka kita harus sudah mengakuinya, mencatatnya. Oke, kita sudah hampir di penghujung acara. Maaf, Pak Mili nanya. Silakan. Itu silakan, Ibu. kalau misalnya itu kan kalau kita nggak catat aja di bulan itu nggak bisa, Bu. Ya kita catatnya nanti pas saat bayar aja gitu. Oke, pertanyaan bagus. Kalau kita nggak catat sekarang, padahal kan kita pakainya bulan apa tuh? Bulan September ya. Nah, nanti dampaknya apa Bapak Ibu? Misalnya gaji, nggak usah dicatat kan bayarnya entar. Dampaknya apa? Beban usaha Bapak Ibu di bulan ini, September, akan kekecilan. Beban kekecilan. Kekecilan kan? Karena nggak dicatat jadi kecil kan? Ada banyak yang nggak dicatat karena Ibu bilang, ntar aja pas keluarin duit kita catat. Nah, kekecilan. Dampaknya apa kalau kekecilan? Ibu akan melihat seolah-olah nanti pendapatan Ibu jadi besar. Oh, iya. Oke. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan prinsip di slide yang pertama, minggu pertama, prinsip akrual. Gimana kalau akuntansi itu dicatat terjadinya, bukan karena uang keluar atau uang masuk. Seperti itu. Ya. Jadi berarti semua pengeluaran atau apa data 1 bulan itu ya harus dicatat di bulan yang bersangkutan ya, Bu? Iya.
Kalau enggak nanti misalnya nih Hikam, udahlah ntar aja catat kan belum bayar gitu. Taunya bulan ini, wih kita untung besar. Bulan depan dicatat dikumpulin, kok rugi? Karena sebenarnya itu adalah beban yang bulan sebelumnya dikumpulin. Gitu. Oke, ya. Terus terang hari ini saya senang ya. Saya bangga sekali lihat perkembangan teman-teman. Kemarin minggu lalu tuh saya agak khawatir sebetulnya. Waduh, ini kok bingung semua ini semua. Tapi hari ini progresnya luar biasa. Pemahamannya teman-teman sudah kemajuan pesat sekali. Terima kasih, apresiasi buat teman-teman sekalian yang mengikuti ini. Kita sudah di penghujung acara. Seperti biasa, saya mau minta pendapatnya teman-teman apa yang dipelajari hari ini. Masih bingungkah? Masih ini sudah dapat titik terangkah? Sudah kira-kira pahamkah? Atau seperti apa pendapat dan sarannya? Silakan Bu Dwi, saya mau dengar suara Ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat ini apa? Akun akuntansi nih loh. Saya baru tahu kata-kata akuntansinya gitu loh. Ini. Terima kasih, Bu. Oke, Ibu ke-mute nih. Silakan untuk Bu Amalia, belajar apa hari ini? Terus gimana perkembangannya dengan yang minggu lalu dan sebagainya, Bu Amalia? Kasih kesimpulan juga. Alhamdulillah lebih tercerahkan. Sudah mulai dapat ini ya Bu ya, sudah mulai dapat logikanya apa segala macam ya. Oke, baik. Sorry, Bu Amalia, kenapa? Ya, tapi masih agak bingung sih. Kayaknya harus terus latihan. Betul. Nggak apa-apa, Bu Amalia. Tapi saya lihat progresnya sih sudah bagus sekali kalau untuk Ibu. Bu Tina, gimana hari ini? Ya, udah banyak bayangannya gitu loh. Udah agak sedikit terbayang lah gimana cara membuatnya. Oke. Nggak apa-apa, Bu. Bagus, Bu. Hikam, terakhir dari kamu gimana? Kesan-kesannya hari ini, terus progresnya kamu gimana? Pertama tentunya ini Pak ya, lebih paham dari pertemuan sebelumnya. Yang lebih paham ya ada operasional, ada pembiayaan, ada investasi. Lebih kepada istilah sih Pak, istilah-istilah akuntansinya ya begitu. Kemudian lebih paham, contoh tadi masuknya kemana tuh? Ke debit kah? Ke kredit kah? Kemudian itu uang itu bahasanya kas, kemudian gaji itu beban, pengambilan pribadi, private ya namanya, private. Betul, private. Dan kalau beli bahan berarti bukan bahan namanya tapi persediaan bahan baku. Oke, bagus sekali Hikam. Gitu sih, Pak, bagus gitu. sekali. Jangan lupa bayar utang kamu dan lagi utangnya Bu Novita juga. Siap Bu Novita, nanti dibayar. Oke. Saya sekali lagi saya bangga sekali dan untuk kita ada hadiah kecil sebenarnya untuk teman-teman dari Universitas Trilogi dan timnya Bu Novita. Jadi setelah ini saya sudah japri teman-teman kan satu persatu bahwa nanti ada coaching lagi, ada pembinaan selama 1 bulan ya, 1 bulan atau 1 bulan. Nanti ada tim dari Universitas Trilogi yang akan membantu membuat laporan keuangan teman-teman UKM sekalian selama 1 bulan. Bu Novita, bisa tolong dijelaskan dulu? Oke. Nah, ini kan kita belajar seperti ini. Nah, tinggal pertemuannya kan tanggal minggu depan. Nah, saya merasa ini ya, kalau cuman belajar, habis itu tidak dipraktekkan, terus karena udah nggak pelatihan, itu lupa, terus bingung nanti mau tanyanya kemana, seperti itu kan ya. Nah, saya menawarkan nih, nanti dibantu juga dengan mahasiswa-mahasiswa, terus ada teman-teman saya juga. Jadi satu unit usaha akan didampingi ya dengan keluar 1 laporan keuangan 1 bulan. Jadi Bapak Ibu tolong kumpulkan aja, misalnya nih transaksi yang September misalnya seperti itu dikumpulkan. Itu nanti kita dampingi untuk keluar 1 laporan keuangan bulan September seperti itu. Mulai dari jurnalnya, buku besarnya seperti itu. Ya, dan itu sifatnya adalah private ya, coaching ya.
nanti ada satu lagi yang mau join, Pak Heri Mustafa dari PT Renggo, dia buat bakso juga. Nah, nanti sama-sama akan jadi ini salah satu CSR-nya Universitas Trilogi juga. Saya dan tim Suri sedang mengurus dokumennya. Kita perlu mengajukan lagi dan ada sedikit surat-surat apa segala macam. Kita sedang mengurus dokumen. Nanti kita akan serahkan ke Universitas Trilogi. Tapi dari sana sudah ACC sudah oke. Jadi akan ada private lagi, coaching lagi dari teman-teman tim Universitas Trilogi. Kayak gitu ya. Jadi harapannya jadi kalau udah keluar satu, jadi nanti Bapak Ibu semangat bikin laporan keuangan berikutnya seperti itu, gitu kan. Kalau ini kan nanti udah belajar, aduh lupa kemarin, aduh gimana ya. Nah, kan jadi sia-sia ya. Nah, supaya tidak mubazir apa yang kita pelajari, maka kami dampingi. Oh, udah ngantuk itu, Bos. Udah nguap-nguap. gitu. Semoga membantu usaha Bapak Ibu untuk jadi kuat, jadi tangguh, dan naik kelas selanjutnya. Ya, amin, amin. Terakhir dari saya, ingat bahwa ada 3 komponen untuk naik kelas. Pertama adalah omset atau pendapatan, itu harus dikejar. Kedua adalah legalitas, perizinan, itu bisa dilengkapi. 3 adalah manajemen. Akuntansi ini adalah membahas soal manajemennya teman-teman. Memang ini butuh perjuangan yang cukup panjang. Minggu lalu saya katakan bahwa untuk naik kelas itu seperti lomba maraton, perlu stamina yang cukup panjang. Tapi terima kasih sudah join ke sini. Kita akan sama-sama bekerja untuk naik kelas, dan terima kasih juga kepada Universitas Trilogi yang sudah membantu kami dari awal. Minggu depan kita akan tes ya. Jadi formatnya akan seperti ini. Teknisnya mungkin saya akan terangkan lagi nanti, tapi intinya saya dan Bu Novita masing-masing punya waktu untuk bertanya kepada teman-teman. Kita akan menggali pemahaman dari teman-teman. Kalau oke, nggak masalah, berhasil, langsung ke pembinaan dan mendapatkan sertifikat pelatihan dari Suri dan Universitas Trilogi. Jelas ya, teman-teman ya? Oke, akhir kata, saya William Wijaya. Terima kasih kepada pihak sponsor, Universitas Trilogi, Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian, kepada Dana Brata, lokal, unik, dan berkualitas. Terima kasih juga kepada teman-teman yang menghadiri dan terhadap pembinaannya Bu Novita. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bu Novita.